Pernahkah kamu berdebat dengan seseorang dan di tengah-tengah perdebatan, kamu sadar kalau lawan bicaramu tidak sedang berdebat denganmu. Mereka tidak menanggapi argumenmu yang sebenarnya. Sebaliknya mereka menyerang versi karikatur dari dirimu yang mereka ciptakan sendiri di kepala mereka. Kamu bilang, apel itu buah yang menyehatkan. Mereka menjawab, oh jadi menurutmu semua buah lain itu sampah beracun. Rasanya membuat frustrasi. Rasanya tidak adil. Kamu merasa tidak didengar. Seolah-olah kamu sedang berbicara dengan tembok yang bisa memelintir kata-katamu. Selamat, kamu baru saja bertemu dengan salah satu jebakan logika paling umum dan merusak argumen manusia jerami. Ini adalah taktik seringkali tidak disadari di mana seseorang mengabaikan argumenmu yang sebenarnya dan menggantinya dengan versi yang didistorsi atau disederhanakan secara berlebihan. Mengapa? Karena manusia jerami jauh lebih mudah untuk dikalahkan. Kamu akan melihatnya di mana-mana. Dalam politik, dalam hubungan pribadi, di tempat kerja, bahkan di dalam kepalamu sendiri. Mari kita lihat contoh dalam hubungan. Pasangan A berkata, aku merasa sedikit kewalahan akhir-akhir ini. Mungkin kamu bisa lebih banyak membantu pekerjaan rumah. Permintaan yang wajar kan? Tapi pasangan B yang merasa diserang membangun manusia jerami. Oh jadi menurutmu aku tidak melakukan apa-apa dan hanya bermalas-malasan seharian. Lihat apa yang terjadi. Permintaan spesifik untuk lebih banyak membantu dipelintir menjadi tuduhan absolut tidak melakukan apa-apa. Argumen asli diabaikan. Sekarang perdebatan bukan lagi tentang pembagian tugas, tapi tentang apakah pasangan B pemalas atau tidak. Manusia jerami telah menang. Contoh di tempat kerja. Rekan A, saya pikir kita bisa meningkatkan proyek ini jika kita meninjau kembali strategi pemasaran. Rekan B yang merancang strategi awal merasa terancam. Jadi kamu bilang semua pekerjaan saya selama ini sampah. Lagi-lagi sebuah saran konstruktif untuk meningkatkan diputarbalikkan menjadi penghinaan pribadi bahwa pekerjaan sebelumnya adalah sampah. Diskusi yang produktif menjadi mustahil. Jadi, mengapa kita melakukan ini? Apakah kita semua secara inheren tidak jujur? Tidak juga. Otak kita yang jadi biang keladinya. Ada 3 alasan utama. 1. Kemalasan kognitif. Otak kita adalah mesin efisiensi. Ia suka jalan pintas, menganalisis argumen orang lain yang kompleks dan bernuansa membutuhkan energi. Membangun karikatur yang mudah diserang, itu jauh lebih mudah. Ini adalah versi intelektual dari memilih lawan yang paling lemah di gym. 2. Pembajakan emosional. Saat kita merasa diserang, terancam, atau marah, sistem limbik kita, otak emosional kita mengambil alih. Logika dan penalaran yang dikendalikan oleh korteks prefrontal didorong ke kursi belakang. Dalam mode ini, kita tidak ingin memahami, kita ingin menang. Manusia jerami adalah senjata yang sempurna untuk pertempuran emosional. Ia memungkinkan kita untuk melampiaskan kemarahan pada target yang mudah, tanpa harus terlibat secara intelektual. 3. Pertahanan ego. Tidak ada yang suka salah. Ego kita, pelindung rapuh dari harga diri kita, membenci gagasan bahwa kita mungkin tidak memiliki semua jawaban. Dengan membuat argumen lawan bicara menjadi konyol, kita tidak hanya membuatnya lebih mudah untuk diserang, kita juga membuat diri kita sendiri merasa lebih pintar dan superior. Ini adalah dorongan ego yang murah, kemenangan palsu atas musuh palsu. Tapi inilah bagian yang paling berbahaya. Perangkap ini tidak hanya untuk orang lain. Kita juga melakukannya pada diri kita sendiri. Kamu ingin memulai bisnis baru, tapi otakmu berbisik, bagaimana jika gagal? Semua orang akan menganggapmu pecundang total. Ini adalah manusia jerami internal, hasil kegagalan yang bernuansa dan kompleks yang bisa menjadi pengalaman belajar, disederhanakan menjadi bencana absolut, pecundang total. Ketakutan akan karikatur ini melumpuhkan kita, mencegah kita mengambil risiko dan tumbuh. Jadi bagaimana kita keluar dari jebakan ini? Bagaimana kita berhenti membangun manusia jerami dan berhenti melawannya? Ada proses 4 langkah. Ini membutuhkan kesadaran dan latihan, tapi ini bisa mengubah cara kamu berkomunikasi. Langkah 1, kenali manusia jerami. Latihlah telingamu untuk mendengarkan frasa-frasa pemicu seperti, jadi kamu bilang, jadi maksudmu, oh, jadi menurutmu kita seharusnya. Ketika kamu mendengarnya, sebuah bendera merah kecil harus berkibar di benakmu. Ini adalah sinyal bahwa percakapan mungkin akan keluar jalur. Langkah 2, jangan menyerang manusia jerami. Ini adalah bagian yang paling sulit. Insting kita adalah membela diri dari karikatur tersebut. Bukan, aku tidak bilang semua buah lain itu sampah. Tapi saat kamu melakukan itu, kamu sudah jatuh ke dalam perangkap. Kamu telah membiarkan lawan bicaramu mendikte arah percakapan. Kamu sedang berdebat di wilayah mereka tentang topik yang mereka ciptakan. Abaikan saja manusia jerami itu. Biarkan ia berdiri di sana sendirian dan konyol. Jangan memberinya kekuatan dengan mengakuinya. Langkah 3. Nyatakan ulang posisimu dengan tenang.
Arahkan kembali percakapan ke argumenmu yang sebenarnya. Gunakan frasa seperti, bukan itu yang saya maksud. Poin utama saya adalah, atau saya mengerti bagaimana kamu bisa sampai pada kesimpulan itu, tapi yang sebenarnya ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang sedikit berbeda. Ini sopan, tidak konfrontatif, dan secara efektif menonaktifkan manusia jerami tanpa memulai pertarungan baru. Langkah 4, gunakan kekuatan supermu, teknik manusia baja. Ini adalah kebalikan dari manusia jerami. Alih-alih mendistorsi argumen seseorang menjadi lebih lemah, kamu menyatakannya kembali dalam bentuk yang paling kuat dan meyakinkan. Kamu berkata, jadi jika saya memahaminya dengan benar, kekhawatiran utamamu adalah bahwa proposal saya dapat membahayakan stabilitas keuangan departemen, dan itu adalah poin yang sangat valid. Teknik manusia baja ini melakukan beberapa hal luar biasa. Pertama, ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Kedua, ini melucuti senjata mereka. Sulit untuk tetap bersikap agresif terhadap seseorang yang menunjukkan bahwa mereka memahami dan menghargai sudut pandangmu. Ketiga, ini memaksa kamu untuk benar-benar memahami argumen lawan, untuk menemukan kebenaran di dalamnya. Ini membuatmu menjadi pemikir yang lebih baik. Mari kita kembali ke contoh pasangan. Alih-alih membela diri, pasangan B menggunakan teknik manusia baja. Jadi yang kudengar adalah kamu merasa sangat lelah dan butuh lebih banyak dukungan dariku di rumah karena kamu merasa memikul sebagian besar beban. Itu pasti berat. Tiba-tiba mereka bukan lagi musuh. Mereka adalah tim yang memecahkan masalah bersama. Tidak ada manusia jerami. Hanya ada pemahaman. Menguasai ini tidak mudah. Ego kita akan melawan. Otak kita yang malas akan menolak. Emosi kita akan mencoba membajak percakapan. Tapi setiap kali kamu menolak godaan untuk melawan manusia jerami, kamu memperkuat otot-otot intelektual dan emosionalmu. Kamu berhenti melihat percakapan sebagai pertempuran untuk dimenangkan dan mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan terhubung. Tujuan dari sebuah diskusi yang baik bukanlah untuk menghancurkan argumen lawan, tetapi untuk mengintegrasikan bagian terbaiknya ke dalam pemahamanmu sendiri. Jadi, lain kali kamu berada dalam perdebatan yang memanas dan kamu merasakan dorongan untuk mengatakan, jadi kamu bilang, berhentilah. Tarik napas, cari manusia jeraminya, biarkan ia pergi. Kemudian, cobalah untuk membangun manusia baja sebagai gantinya. Kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya.